semuanya. Kami dari kelompok 8. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai homeostasis. Sebelumnya, perkenalkan diri kami, saya Aris Damil Panjaitan dengan NIM 4233151015. Saya Hana Fitrana Faragi dengan NIM 4233151013. Saya Tasya Natalia Tarigan dengan NIM 4233151030. Saya Joshua Bontosoi dengan NIM 4233151032. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Pada video pembelajaran kali ini, kami kelompok 8 akan membahas mengenai homeostasis. Yang pertama, pengertian homeostasis. Homeostasis berasal dari kata Yunani atau homoios yang berarti sama dan stasis yang berarti tetap atau berdiri diam. Homeostasis atau homeo tidak berubah dan stasis artinya berdiri. Kata homeostasis ini adalah aktivitas sel di seluruh tubuh untuk mempertahankan keadaan fisiologis dalam rentang sempit yang sesuai dengan kehidupan. Homeostasis ini diatur oleh putaran umpan balik negatif dan lebih jarang oleh putaran umpan balik positif. Homeostasis adalah setiap proses pengaturan diri di mana suatu organisme cenderung mempertahankan stabilitas sambil menyesuaikan diri dengan kondisi yang terbaik untuk kelangsungan hidupnya. Berdasarkan konsep homeostasis pada gambar ini adalah sel membentuk sistem tubuh. Sistem tubuh mempertahankan homeostasis. Homeostasis esensial bagi kelangsungan hidup sel. Artinya sel-sel dalam tubuh bekerja sama membentuk sistem yang lebih besar yaitu sistem tubuh. Sistem tubuh ini kemudian memiliki mekanisme untuk menjaga kondisi internalnya tetap stabil seperti suhu, pH, dan kadar gula darah. Organisme perlu mempertahankan homeostasis terus-menerus untuk bertahan hidup karena homeostasis sangat penting untuk fungsi sel dan keseimbangan keseluruhan. Selanjutnya, fungsi dari homeostasis. Homeostasis ini memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Antara lain, yang pertama menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel atau cairan ekstrasel atau disingkat juga dengan CIS. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup sel. Lalu yang ketiga, untuk memungkinkan organisme beradaptasi pada lingkungan luar yang mempunyai jumlah dan habitat yang lebih luas. Juga menyediakan keadaan dalam lingkungan dinamis dalam badan organisme yang stabil supaya sel-sel dapat menjalankan hidup dengan efisien. Yang selanjutnya berfungsi untuk memungkinkan kadar metabolisme diatur secara efisien pada saat tertentu. Lalu yang kelima, memungkinkan enzim-enzim menjalankan fungsinya dengan optimum. Yang selanjutnya jenis homeostasis. Proses homeostasis dalam tubuh manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama, homeostasis fisiologis dan homeostasis psikologis. Yang pertama itu homeostasis fisiologis. Homeostasis fisiologis dalam tubuh manusia dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom. Prosesnya terjadi melalui 4 cara yaitu pengaturan dini, kompensasi, umpan balik negatif, dan umpan balik untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Lalu selanjutnya homeostasis psikologis. Homeostasis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat. Contohnya adalah mekanisme pertahanan atau disebut juga dengan coping diri seperti menangis, tertawa, berteriak, memukul, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu ada komponen homeostasis, di mana komponen homeostasis ini bisa kita lihat pada gambar. Ada 3 komponen homeostasis. Yang pertama itu ada reseptor, yang kedua itu ada pusat kontrol, dan yang ketiga itu ada efektor. Nah, bisa kita lihat juga 3 komponen ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada reseptor, di mana reseptor ini berfungsi sebagai pendeteksi perubahan atau gangguan dalam lingkungan internal tubuh. Contohnya itu ada suhu, ada kadar glukosa, dan tekanan darah. Nah, yang kedua itu ada pusat kontrol, di mana pusat kontrol ini bertanggung jawab untuk menerima informasi dari reseptor, kemudian menganalisisnya dan menentukan respon apa yang akan terjadi. Nah, yang ketiga itu ada efektor, di mana efektor ini berfungsi untuk menindaklanjuti perintah dari pusat kontrol dengan melakukan respon untuk mengembalikan kondisi tubuh kembali ke keadaan normal. Jadi, ketiga komponen ini itu saling berkaitan.
Materi selanjutnya itu ada mekanisme homeostasis. Nah, mekanismenya ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme umpan balik negatif atau negative feedback dan mekanisme umpan balik positif atau positive feedback. Yang pertama itu ada mekanisme umpan balik negatif, di mana mekanisme ini bekerja dengan cara mengurangi atau meniadakan perubahan yang terjadi sehingga kondisi tubuh kembali menjadi normal. Nah, yang kedua itu mekanisme homeostasis umpan balik positif. Nah, di mana kok mekanisme ini itu berbeda dengan umpan balik negatif karena mekanisme ini justru memperkuat atau mempercepat perubahan yang terjadi. Nah, bisa kita lihat pada gambar umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini ketika suhu tubuh meningkat, nah komponen homeostasis akan memberi respon, kemudian dia akan menurunkan suhu tubuh kita kembali menjadi normal. Nah, untuk umpan balik positif ini itu contohnya itu ada pada janin. Nah, komponen homeostasis pada janin ini akan memperkuat si janin tersebut. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi homeostasis. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Contohnya itu ada suhu, kelembapan, cahaya, dan zat kimia di lingkungan. Yang kedua itu ada makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman ini jika kita mengonsumsi makanan dan minuman dapat mempengaruhi gula darah, pH, dan keseimbangan elektrolit. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu tubuh dan metabolisme. Nah, yang keempat itu ada stres. Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dan sistem saraf. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh homeostasis. Nah, terdapat 3 contoh homeostasis yang terdapat dalam tubuh manusia. Yang pertama itu pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus. Nah, pastinya semua di antara kita pernah merasakan yang namanya berkeringat. Tetapi terdapat sebagian orang yang merasa tidak nyaman ketika dirinya berkeringat. Lalu, bagaimana dan kapan tubuh kita bisa tahu kalau kita harus mulai mengeluarkan keringat? Nah, tubuh kita tahu kalau kita harus mengeluarkan keringat itu semua karena perintah dari bagian otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus memiliki banyak fungsi, namun 2 fungsi utama dari hipotalamus adalah yang pertama untuk mempertahankan homeostasis dan yang kedua mengontrol hormon tertentu. Lalu bagaimana kaitan homeostasis dengan suhu tubuh? Nah, kita akan membahasnya setelah ini. Tubuh manusia dapat mempertahankan suhu tubuhnya pada 30 derajat Celcius. Saat hipotalamus merasakan bahwa tubuh kita terlalu panas, maka hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk membuat tubuh kita berkeringat dan mendinginkan tubuh kita. Sebaliknya, saat hipotalamus merasakan bahwa tubuh kita terlalu dingin, maka hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke otot kita sehingga kita akan merasa menggigil kemudian menciptakan kehangatan. Dengan mekanisme ini diharapkan suhu tubuh manusia akan tetap konstan. Selain itu, hipotalamus juga mempertahankan homeostasis suhu tubuh dengan banyak cara seperti dengan mengatur diameter pembuluh darah. Nah, ini dapat kita lihat pada contoh gambar yang akan disediakan. Ketika suhu tubuh naik, maka pembuluh darah dilatasi menyebabkan panas, keluar bersamaan dengan keluarnya keringat. Saat keringat menguap, panas akan keluar dari tubuh menuju lingkungan. Kemudian, tubuh akan kembali normal. Nah, ketika suhu tubuh turun, maka pembuluh darah berkontraksi, sehingga panas ditahan, kelenjar keringat tidak menghasilkan keringat. Untuk berkontraksi menyebabkan menggigil, sehingga menghasilkan panas. Panas dipertahankan, kemudian suhu tubuh akan normal. Kita akan masuk ke contoh homeostasis yang kedua, yaitu pengaturan kadar cairan tubuh. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pernah nggak sih teman-teman itu memperhatikan pola minum teman-teman? Jika iya, apakah jika kita minum banyak, nah urin yang kita produksi itu juga banyak? Jika iya, maka itu termasuk salah satu contoh pengaturan kadar cairan tubuh. Nah, pengaturan kadar cairan tubuh ini termasuk salah satu contoh homeostasis yang terjadi dalam tubuh manusia. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan dengan gambar berikut ini. Jika kita terlalu banyak minum, maka jumlah air di dalam darah akan tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari untuk mengurangi produksi hormon ADH, sehingga reabsorpsi air di ginjal menurun. Akibatnya, jumlah air yang masuk ke kantong kemih akan meningkat, dan air yang akan diserap ke pembuluh darah akan sedikit, sehingga jumlah air dalam darah akan menjadi normal kembali. Nah, penjelasan ini bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini.
Lalu kita akan masuk ke contoh homeostasis yang ketiga, yaitu pengaturan kadar gula tubuh. Teman-teman pernah nggak sih berpikir apa yang terjadi dalam tubuh kita apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat? Nah, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa dalam tubuh kita dan dalam darah kita akan meningkat. Untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan dengan gambar berikut ini. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Kadar gula yang tinggi ini akan merangsang pelepasan hormon insulin dari pankreas. Insulin akan meningkatkan permeabilitas membran sel di sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel-sel ini menggunakan glukosa sebagai sumber energi, dan khusus sel otot, glukosa itu akan berubah menjadi glikogen. Selain itu, sel hati akan mengubah glikosa menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar gula menurun dalam darah, maka akan merangsang pengeluaran hormon glikogen yang akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Perubahan glikogen ke glukosa ini akan meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan keseimbangan gula darah akan terjaga. Nah, teman-teman, jadi itu dia 3 contoh homeostasis yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kan kita udah membahas tuh apa-apa saja contoh dari homeostasis yang ada dalam tubuh manusia. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh homeostasis dalam tubuh manusia, lalu organ-organ apa saja sih yang terlibat dalam proses homeostasis dalam tubuh manusia? Nah, untuk sistem organ yang terlibat akan saya bahas pada gambar berikut ini. Berikut ini beberapa sistem organ yang terlibat dalam homeostasis. Yang pertama itu ada sistem sirkulasi, yang kedua ada sistem pencernaan, yang ketiga ada sistem respirasi, dan yang keempat ada sistem kemih. Yang kelima sistem rangka, yang keenam sistem otot, yang ketujuh sistem integumen, yang kedelapan sistem imun, yang kesembilan sistem saraf, yang kesepuluh sistem endokrin, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah contoh-contoh homeostasis yang terjadi dalam tubuh manusia dan sistem-sistem organ yang terlibat dalam proses homeostasis. Semoga materi yang saya berikan tadi dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Setelah tadi mengetahui tentang homeostatis, di mana homeostatis secara umum ialah kemampuan tubuh dalam mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun lingkungan eksternal berubah. Nah, proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kita masuk dalam tahapan homeostatis. Yang pertama itu ada tahap respirasi, di mana tubuh mendeteksi perubahan melalui reseptor seperti termoreseptor suhu, baroreseptor yaitu tekanan darah, dan kemoreseptor yaitu kadar zat kimia. Yang kedua itu masuk dalam integrasi, di mana ini merupakan informasi yang dikirim ke pusat kontrol otak atau kelenjar endokrin untuk diproses atau informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada respon efektor, di mana respon efektor ini adalah organ atau jaringan bertindak mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal, seperti keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk dalam mekanisme respons. Mekanisme respons terdiri dari yang pertama yaitu umpan balik negatif, di mana mekanisme utama homeostatis perubahan memicu respon yang mengembalikan kondisi ke kondisi normal. Yang kedua itu umpan balik positif, yang dimana jarang terjadi, seperti perubahan memicu respon yang memperkuat perubahan tersebut. Nah, maksudnya ini seperti apa? Contohnya itu pembekuan darah. Yang selanjutnya itu ada respon imun, di mana ini merupakan respon tubuh dalam melawan patogen atau virus melalui sel-sel imun dan produksi antibodi. Kita masuk dalam gangguan dan penyebab dari homeostatis. Ada beberapa, yaitu paparan patogen, bakteri dan virus, ketidakseimbangan elektrolit dan cairan, gangguan metabolisme, paparan suhu ekstrim, dan stres fisik dan emosional. Dampak dari gangguan yang dapat melibatkan disfungsi organ, penurunan sistem imun, gangguan metabolisme, dan masalah psikologis. Selanjutnya itu masuk dalam peran homeostatis sehari-hari, di mana peran homeostatis itu yang pertama ada pengaturan suhu tubuh, di mana mempertahankan suhu sekitar tubuh atau suhu normal tubuh yang berada di 37 derajat Celcius melalui berkeringat, vasodilatasi atau menggigil,
dan vasokonstriksi. Nah, yang selanjutnya itu ada regulasi glukosa darah, di mana insulin menurunkan kadar glukosa, glukagon meningkatkannya, menjaga kadar agar berada pada range atau kisaran 70 sampai 120 mg per dl. Nah, yang selanjutnya itu ada keseimbangan cairan dan elektrolit, di mana ginjal mengatur volume cairan dan komposisi elektrolit yang penting untuk fungsi saraf dan otot. Selanjutnya, regulasi pH darah, yaitu sistem buffering menjaga pH darah antara 7,35 sampai 7,45 melalui sistem pernapasan dan ginjal. Selanjutnya itu ada respon terhadap stres. Aktivitas sistem saraf, simpatik, dan hormon stres seperti adrenalin untuk merespon fight or flight, di mana ini merupakan sistem tubuh dalam merespon setiap rangsangan yang ada pada tubuh. Yang selanjutnya itu ada ritme sirkadian, di mana pengaturan siklus tidur bangun yang mengatur mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Nah, jadi homeostatis ini teman-teman berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Memahami prinsip homeostatis dapat membantu kita menjaga gaya hidup seimbang untuk mendukung sistem tubuh yang kompleks namun dan tetap harmonis. Terima kasih. Sekian video pembelajaran kelompok kami mengenai homeostasis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.